kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau adalah imam besar kami yang berdiri mewakili kami di hadapan Allah. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu itu mencengkram kuat hati dan pikiran kami. Hadirat-Mu hadir di sini. Engkau hadir di sini di ibadah ini Bapak. Engkau mengirimkan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk mati dan bangkit bagi kami. Dan kami percaya pagi hari ini Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus menjamah hati kami. Roh Kudus menjamah pikiran kami. Agar hati dan pikiran kami hanya berfokus kepada juru selamat yang sejati yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak semalaman penuh Engkau memberikan kami istirahat yang terbaik. Pagi hari ini kami ketika melihat lagi 1 minggu ke belakang, Engkau tidak pernah gagal menyertai kami, Engkau tidak pernah gagal memberkati kami, Engkau tidak pernah gagal ada bersama-sama dengan kami. Dan pagi hari ini kami mau buka diri kami untuk taburan firman itu masuk agar firman itu bisa tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya saat firman ini disampaikan, kami sadar bahwa imam besar kami adalah jaminan yang sempurna agar kami bisa menikmati kepenuhan janji Allah. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Selamat pagi saudara, apa kabar? Luar biasa, saudara sehat semuanya, amin. Oke. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saudara saya minta saudara bisa selenkan handphone, lalu saudara juga bisa jaga anak-anak ada di tempatnya masing-masing dengan rapi. Nah saudara sebelum kita belajar, saya mengucapkan terima kasih untuk saudara yang sudah mendukung pelayanan online GBI Kota Kudus ya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa aplikasi GBI Kudus sudah bisa saudara update. Kalau dulu mungkin masuknya harus login ya kan. Tapi sekarang ketika saudara update, masuk aplikasi tidak perlu login. Yang pertama itu. Yang kedua di aplikasi itu tetap ada renungannya dan ada mana Heset Kit-nya. Dan renungan dan mana Heset Kit yang ada di aplikasi tersebut bisa saudara forward, bisa saudara sebarkan seantero Indonesia Raya begitu. Ya. Saya ingin memperlengkapi saudara semuanya, setiap hari saudara bisa baca renungan, karena saudara butuh firman, amin. Ingat saudara, tahun ini kita mengalami apa? Kepenuhan janji Allah. Katakan bersama saya, aku mengalami janji Allah. Belum semuanya, aku mengalami janji Allah. Kasih tahu sebelahnya, kamu mengalami janji Allah juga. Jadi saudara bisa update ya aplikasi GBI Keluarga Kudus, saudara bisa ke Play Store ya, yang pakai Apple mohon maaf, bisa follow channel WhatsApp aja, yang pakai Android saudara bisa pergi ke Play Store, saudara bisa ketik GBI Keluarga Kudus, nah di situ ada update, saudara bisa update, tek gitu. Ya. Dan saya percaya setiap hari saudara bisa makan makanan yang bergizi, sehingga saudara hanya berfokus kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ada Yesus, urusan segalanya jadi apa saudara? Beres kabeh. Ya. Kita bersyukur kan punya Tuhan yang baik, amin. Tuhan yang tidak meninggalkan kita, Tuhan yang adalah jaminan, apa? Jaminan perjanjian kekal yang sempurna. Oke, kita akan belajar bersama-sama saudara. Pagi hari ini temanya adalah ini akan menjadi seri ya. Saya suka untuk membuat seri khotbah. Tema serinya adalah perjanjian kekal. Mungkin ya 1 tahun ini karena temanya mengalami kepenuhan janji Allah, jadi saya akan berbicara tentang perjanjian. Dan saya percaya saudara pasti mengalami janji Allah. Saya sudah mendengar loh saudara. Tahu bulan Februari ada seseorang yang sudah mengalami kepenuhan janji Allah. Baru bulan Februari. Ya, masih ada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, masih ada beberapa bulan. Saya percaya saudara di bulan-bulan ini atau bulan-bulan ke depan, saudara pasti mengalami janji Allah karena jaminannya siapa saudara? Yesus. Oke. Nah, di dalam perjanjian kekal sudah pasti ada jaminan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, supremasi Yesus Kristus itu apa sih? Gitu, ya kan? Kok judulnya politis sekali, supremasi Yesus Kristus.
Bahkan ada imam besarnya lagi. Nah, kita akan belajar apa itu supremasi Yesus Kristus. Sebelumnya, PowerPoint selanjutnya, saya ingin merangkum kembali 2 seri khotbah yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Ya. Perjanjian anugerah, ya saudara bisa perhatikan. Perjanjian anugerah adalah perjanjian yang terjalin antara Allah Bapa dan Allah Putra sejak kekekalan, di mana Allah Putra melakukan pekerjaan yang Bapa berikan dan memenuhi semua kebenaran dan hukum Allah. Ya. Jadi kalau di Alkitab itu ada 2 sistem perjanjian. Yang pertama perjanjian kerja, katakan bersama saya perjanjian kerja, 2, 3. Yang kedua adalah perjanjian anugerah, yuk katakan bersama saya perjanjian anugerah, 2, 3. Nah, saudara kalau perjanjian kerja itu perjanjian antara Allah dengan manusia. Manusia dituntut harus mentaati perjanjian kerja secara sempurna. Bahkan ketaatan dan kesetiaan manusia secara sempurna adalah titik pangkal perjanjian tersebut. Ya. Apa jadinya kalau manusia taat sempurna dari dirinya sendiri kepada Allah? Manusia itu dapat reward. Tetapi kalau gagal dapat hukuman atau punishment. Nah itu perjanjian kerja. Masalahnya adalah di antara kita tidak ada yang sanggup untuk mentaati perjanjian kerja. Tuntutannya terlalu tinggi. Hukum Taurat itu tuntutannya bukan sekedar lahiriah tetapi batiniah. Contoh, hukum Musa menyatakan jangan membunuh, tetapi Yesus meninggikan hukum Taurat setinggi-tingginya. Yesus berkata, kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh dari hatimu. Nah pertanyaannya adalah, berapa sering kita tiba-tiba membenci seseorang, oke? Berapa sering kita tiba-tiba gak suka sama seseorang tanpa kita sadari. Nah saudara ketika itu terjadi, itu artinya saudara sudah gagal melanggar hukum Taurat. Oke? Tapi ada perjanjian anugerah, yaitu Yesus itu sendiri. Yesus dari kekekalan mengikat perjanjian dengan Bapa, dia datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba. Yesus taat sampai mati, ya, atas nama kita. Amin. Dia taat mentaati semua hukum Taurat. Dia datang menggenapi semuanya itu, bahkan dia menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Jadi di dalam perjanjian anugerah, ketaatan Yesus itu adalah titik pangkal kita bisa menerima janji Tuhan. Bahkan di bawahnya saudara ya, Yesus dalam dirinya sendiri menyajikan diri sebagai pemenuhan dari perjanjian lama. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah kegenapan dari perjanjian lama. Yesus Allah yang menjadi manusia, mengambil seorang hamba, mengambil rupa seorang hamba, dia taat sampai mati. Nah saudara, kalau saudara ingat perjanjian antara Daud dan Mephiboset ya saudara ya. Daud dan Yonatan. Ya saya ulangi sedikit, Daud dan Yonatan. Mephiboset itu anaknya Yonatan. Mephiboset tidak ada di situ, tetapi karena perjanjian antara Daud dan Yonatan, Mephiboset dapat untungnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saudara tidak ada di perjanjian anugerah. Sekali lagi, saudara tidak ada di dalam perjanjian anugerah, tetapi saudara mendapatkan bagian di dalam perjanjian anugerah. Mengerti saudara? Amin. Sekali lagi saya ulang ya. Saudara tidak ada di dalam perjanjian anugerah, karena perjanjian anugerah itu cuma Allah Bapa dan Allah Putra. Oke? Tetapi beruntungnya kita, karena ketaatan siapa saudara? Yesus. Saudara dapat bagian. Nah ini. Dan perjanjian anugerah itu diberitakan melalui Injil. Sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Minggu lalu ya, hidup di dalam vitalitas iman. Kalau saudara perhatikan Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh apa saudara? Iman. Tetapi kalau saudara baca dengan teliti, kalimat di ayat 17 dimulai dengan kebenaran Allah. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah kebenaran Allah itu dinyatakan di dalam Injil. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mendengarkan Injil. Amin. Karena hanya Injil lah yang membangkitkan iman saudara. Saya dorong saudara untuk mengulang kembali, ya, mengulang kembali apa yang sudah disampaikan di tempat ini. Jangan nonton pengajaran yang lain-lain dulu. Mungkin saudara bertanya, kok itu terus? Nah, ya kan?
Bukankah Yesus mati dan bangkit buat kita? Ya, yes. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengerti kedalaman Injil itu? Saya berdoa jemaat GBI Roh Kudus mulai menyadari bahwa Injil itu dimensinya dalam sekali. Karena begitu saudara menyadari bahwa kedalaman Injil itu luar biasa, maka saudara hanya bisa menaruh pengharapan di dalam Yesus. Amin. Ingat, saudara tidak bisa apa-apa di luar Yesus. Tetapi di dalam perjanjian anugerah, Yesus memberikan dirinya bagi saudara, memberikan kehidupannya bagi saudara. Jadi saudara mendapatkan hal yang terbaik. Karena siapa? Yesus. Oke, itu ringkasannya. Nah, pagi hari ini kita coba buka Alkitab kita di Ibrani 4 ayat 14. Kita baca bersama-sama saudara, Ibrani 4 ayat 14, 2, 3. Karena kita sekarang yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya. Nah, saudara, mungkin saudara bertanya-tanya, ya. Supremasi itu apa sih, Pastor? Supremasi itu apa sih? PowerPoint selanjutnya tolong. Supremasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya adalah kekuasaan tertinggi. Jadi supremasi itu menunjukkan bahwa tidak ada kuasa di atas sesuatu itu. Total, kuasanya total, sempurna, absolut. Bahkan tidak ada demokrasi di dalam supremasi, pemerintahan. Ya, ini kita bicara pemerintahan dulu. Namun pertanyaannya adalah supremasi Yesus itu apa sih artinya, Pastor? Nah, supremasi Yesus berarti Yesuslah yang memegang kekuasaan tertinggi di alam semesta. Amin. Yesus memegang kekuasaan tertinggi lebih dari apapun. Yesus berkata, kepadaku diberikan kuasa di atas langit dan bumi. Itu artinya Yesus, ya saudara, Yesus itu pemegang kekuasaan tertinggi dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada, katakan tidak ada. Tidak ada kuasa yang sanggup menyaingi kuasa Yesus. Saudara, saya berdoa kita tidak menjadi oposisi. Ya. Tidak menjadi oposisi di dalam pemerintahan Allah. Amin. Amin. Karena menjadi oposisi di dalam pemerintahan Allah, artinya saudara berpihak pada siapa? Iblis. Sekali lagi, menjadi oposisi di dalam pemerintahan Allah artinya saudara menjadi pihaknya siapa? Iblis. Di gereja ini, ya, pemegang kekuasaan tertinggi adalah Yesus Kristus. Amin. I'm so sorry, I have to say this, ya. Di gereja ini hanya ada satu model, apa itu? Teokrasi, Allah yang memerintah. Kalau Allah memerintah saudara dengan penuh kuasa dan kasih, menurut saudara, ketika Allah memerintah hidup saudara penuh kuasa dan kasih, apakah saudara mengalami pergumulan? Halo? Tidak mungkin. Karena saudara punya Allah yang memerintah hidup saudara dengan kuasa dan kasih. Itu maksudnya supremasi. Dan selain Yesus memiliki kekuasaan tertinggi, Yesus juga memiliki peran sebagai imam besar. Nah, ini yang akan kita fokuskan pada pembahasan pagi hari ini. Yesus itu punya peran ya, banyak sekali perannya ketika dia ada di dalam dunia. Yesus sebagai imam besar, Yesus sebagai nabi. Nah saudara, Yesus sebagai nabi agung bukan berarti Yesus nabi bukan Tuhan loh ya. Ingat, sekali lagi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi dia menjalankan banyak fungsi. Selain sebagai imam besar, dia adalah sebagai raja. Selain sebagai raja, dia sebagai nabi agung yang melampaui nabi-nabi dalam perjanjian lama. Begitu. Ilustrasinya seperti ini saudara. Bapak Gembala adalah 100% manusia, betul ya saudara ya? Betul ya. Tetapi di saat yang sama, Bapak Gembala punya peran. Buat saudara, Bapak Gembala adalah gembala saudara. Buat saya, Bapak Gembala adalah gembala saya plus ayah saya juga. Nah itu namanya peran. Peran itu tidak bisa menggantikan esensinya. Jadi Yesus tetap Allah yang menjadi manusia tetapi menjalankan banyak peran. Dan dengerin baik-baik.
Yesus menjalankan peran itu karena kasih-Nya bagi kita semuanya. Sekali lagi, Yesus menjalankan peran itu karena Dia mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kita pagi hari ini akan membahas tentang Yesus yang menjadi imam besar. Nah, untuk mempelajari imam besar, ya kita harus lihat dulu seperti apa sih imam besar di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, kita belajar bersama-sama tentang imam besar di dalam Perjanjian Lama, imam besar yang ada di dalam Alkitab. Jadi begini, imam besar itu menjadi pusat kekudusan manusia dan seorang imam besar terikat pada tingkat kemurnian ritual lebih tinggi, tidak hanya dari orang Yahudi biasa saja, tetapi juga dari orang Lewi biasa dan imam-imam dengan hukum khusus dan lebih restriktif. Wis opo kuwi ini tak jelasin. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi begini saudara, imam besar itu adalah seseorang yang dari suku Lewi Allah pilih untuk memimpin secara keagamaan. Oke? Dan imam besar di dalam sejarah bangsa Israel Perjanjian Lama hanya dipilih dari suku Lewi saja. Jadi suku Lewi dari ke-12 suku Israel itu dikhususkan Allah untuk menjadi penata layanan bait Allah. Ya, saudara mengerti sampai di sini? Halo? Oke, saya akan lebih pelan lagi. Suku Lewi, dari suku Lewi, ya Allah memilih satu untuk menjadi imam besar. Nah, menjadi imam besar itu bukan susah lagi, tapi susah banget. Karena ada terikat pada apa? Tingkat kemurnian ritual. Ya. Imam besar itu berbeda dengan orang Lewi. Kalau orang Lewi itu dikhususkan Allah, imam besar itu lebih dikhususkan dari orang Lewi dan dari suku Israel. Ya. Nah, ada hukum khusus dan ketat yang mengatur hidup imam besar itu. Imam besar itu berarti punya tanggung jawab yang jauh lebih berat. Ya. Imam besar juga harus memiliki kekudusan kehidupan yang sempurna. Enggak boleh najis, enggak sekedar najis perlakuan, tapi batin juga enggak boleh najis. Bahkan gaya hidup imam besar itu harus diatur. Imam besar enggak bisa loh saudara, di zaman bangsa Israel. Imam besar itu enggak bisa keluar di rumah terus, hari ini aku mau nongkrong di warung gitu, enggak bisa. Hari ini aku mau nongkrong di Starbucks gitu, enggak bisa. Sebut merek lagi. Hari ini aku mau nongkrong di mana gitu sama teman-teman bangsa Israel yang lain. Ya mungkin sekedar ngopi-ngopi cantik, membahas keuangan negara, masa depan bangsa Israel. Gak bisa saudara. Karena menjadi imam besar berarti harus bersedia diatur secara ketat. Yang mengerti katakan amin. Imam besar gak bisa gaya kayak saya gini saudara. Imam besar itu punya baju khusus, ya, nggak bisa gaya pakai jaket kulit hitam sama merah, nggak bisa. Saya nggak tahu imam besar itu ganteng apa enggak, yang jelas saya lebih ganteng. Jadi imam besar tuh di dalam pemandangan saya itu sangat amat menderita. Terikat dengan banyak aturan, banyak regulasi. Susah sekali. Kaku, ya. Enggak boleh enggak boleh sembarangan lah, enggak boleh selebor. Nah, imam besar itu enggak boleh selebor. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa toh pastor kok imam besar itu seperti itu? Karena begini, yuk PowerPoint selanjutnya. Begini saudara. Tugas imam besar, yang pertama, dia berhak memasuki ruang Maha Kudus tempat Allah bertata dan bersemayam. Jadi begini, di dalam bait Allah bangsa Israel itu ada halaman, ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ya. Di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian yang ditutup dengan tutup pendamaian. Dan hanya di ruang Maha Kuduslah
Allah bertahta, Allah bersemayam. Jadi Allah tinggal secara langsung di dalam kehidupan bangsa Israel. Allah yang dari kekekalan tinggal di dalam kehidupan bangsa Israel dan dia tinggal di ruang Maha Kudus. Jadi karena Allah kudus, ya, maka imam besar itu harus apa saudara? Kudus. Imam besar itu bisa masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali. Untuk apa? Untuk istilahnya melakukan ritual pendamaian. Ya. Jadi saya pernah lihat satu video. Imam besar ketika masuk ruang Maha Kudus itu tidak boleh begini. Enggak boleh. Misalnya ya, depan itu ini adalah ruang Maha Kudus ya. Depan ini, mimbar ini adalah tabut perjanjian. Ketika imam besar masuk, imam besar itu tidak boleh melihat, matanya tidak boleh langsung melihat di tabut perjanjian. Jadi harus begini. Maksud gini. Dia harus hati-hati. Karena ingat, Allah Maha Kudus. Bahkan Allah pun sudah memperingatkan, imam besar ketika imam besar itu tidak kudus dan masuk ke ruang Maha Kudus, maka game over. Game over saudara, game over selesai. Bisa jadi ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus di mana imam besar itu tidak siap kekudusannya. Dia masuk langsung tewas di situ. Ya. Ketika imam besar melakukan pendamaian, saudara perhatikan baik-baik. Jadi imam besar sebelum dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus membawa darah dari domba. Oke, darah dari domba itu bukan untuk mengampuni dosa bangsa Israel, hanya menutupi. Jadi ketika imam besar masuk dengan menunduk, imam besar itu harus memercikan darah pendamaian di dalam tutup pendamaian itu. Nah, saat setahun sekali dilakukan, Allah berkenan kepada korban pendamaian itu tersebut, lalu Allah memberkati orang Israel. Nah itu dia, itu tugas imam besar selain masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi yang kedua ini yang paling repot. Imam besar itu mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Jadi bagaimana nasib bangsa Israel? Apakah bangsa Israel mendapatkan firman Allah atau tidak? Itu tergantung imam besarnya. Kalau imam besarnya itu mampu memaintain sikap yang kudus, mampu memaintain sikap yang bersih di hadapan Allah, maka firman itu dinyatakan. Tetapi kalau tidak, ya, kalau imam besar itu tidak sempurna di hadapan Allah, maka tidak ada firman yang datang. Ada contohnya enggak? Ada saudara. Kita buka bersama-sama di 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Saudara tahu ini siapa? Imam siapa ini? Halo? Imam Eli. Jadi begini, Imam Eli itu dipilih Allah, tetapi Imam Eli itu tidak bisa memaintain kehidupannya. Imam Eli lebih sayang anaknya, Hofni dan Pinehas. Kalau saudara perhatikan 1 Samuel 2, ayat 2, 1 Samuel 2. Saudara bisa perhatikan tingkah laku anak imam itu kurang ajar, tetapi Imam Eli tidak bisa menegur anaknya. Oke. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah 1 Samuel 3 ayat 1, ya, 1 Samuel 3 saya akan bacakan bagi saudara. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, oke, terima kasih. Jadi karena kecerobohan Imam Eli, bangsa Israel tidak mendapatkan firman Allah. Karena kecerobohan Imam Eli, bangsa Israel tidak mendengar suara Allah. Karena apa? Ini dia saudara alasannya ya. Imam Eli terlebih menghormati anak-anaknya lebih daripada Allah. Dan Imam Eli perhatikan, membalikkan prioritas pengabdian dan menghinakan perintah ilahi berjalan beriringan dalam kehidupan manusia berdosa. Maksudnya Imam Eli juga melakukan dosa yang sama dengan yang dilakukan bangsa Israel.
Karena itulah firman Tuhan jarang. Dan kalau saudara perhatikan lebih lanjut, 1 Samuel 3, bagaimana bangsa Israel berperang. Bangsa Israel kalah perang di situ. Jadi bangsa Israel itu menang perang atau tidak, tergantung bagaimana imam besarnya memaintain kehidupan kekudusan di hadapan Allah. Ini resiko saudara, mengerti? Karena begini saudara, kalau proses imam besar seperti itu masih berlaku sampai sekarang. Ingat Roma 7 ayat 14, Paulus sendiri ngomong, aku manusia celaka. Roma 7 ayat 14, aku manusia terjual di bawah apa saudara? Kuasa dosa. Bayangkan kalau sistem keimaman bangsa Israel itu terjadi pada saat ini. Oke? Bahaya, saudara tidak akan mendapatkan revelation, saudara tidak akan mendapatkan firman Allah. Bahkan lebih buruknya lagi, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya saya menjadi imam besar, mending saya mundur aja. Karena hidup saya tidak sempurna. Ini serius, gitu loh. Susah saudara, mustahil imam besar itu tidak sempurna. Sekali terjual di bawah kuasa dosa, selesai semua. Tetapi, dengerin baik-baik saudara. Ibrani 4 ayat 14, kita punya imam besar agung. Siapa namanya? Halo? Siapa namanya saudara? Kasih tahu sebelahnya, Yesus itu imam besar kita loh. Kasih tahu sebelahnya. Oke, kita buka bersama-sama ya saudara ya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Sampai di sini saudara mengerti, amin? Saya akan ringkas sedikit ya sebelum kita masuk ke Yesus yang adalah imam besar. Konsekuensi logis keimaman bangsa Israel apabila terjadi pada saat ini, itu artinya ya kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya sangat amat ditentukan dengan karakter dan kekudusan imam besar. Ya. Tanpa kekudusan imam besar maka tidak ada firman yang dinyatakan. Masalahnya adalah imam besar dari manusia itu punya kecacatan, yaitu manusia itu terjual di bawah kuasa dosa. Harus ada seseorang yang sempurna, tidak berdosa. Ya, sekali lagi, harus ada seseorang yang sempurna, tidak berdosa, bukan tidak mau melakukan dosa loh. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Nah, ini kita baca bersama-sama. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. 2, 3. Karena kita sekarang yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yuk 15 bersama-sama, 2, 3. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut misalkan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya. Amin saudara. Maksudnya apa ini pastor? Oke, PowerPoint selanjutnya. Supremasi Yesus Kristus sebagai imam besar itu menyatakan bahwa Yesus Kristus menjadi imam besar yang sempurna di hadapan Allah. Yesus berdiri sempurna mewakili Allah dan mewakili apa saudara? Manusia, karena dia 100% Allah, 100% manusia. Begini, imam besar itu dari manusia, harus manusia. Oke. Tetapi Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Bedanya imam besar dan Yesus, kalau imam besar ini terlahir dengan naluri jahat, ya, kita semuanya juga terlahir dengan naluri jahat. Yesus itu tidak terlahir dengan naluri jahat. Karena dia apa saudara? Allah yang menjadi manusia. Saudara jangan berpikir Yesus itu tidak mau melakukan dosa, salah. Yesus itu tidak bisa berdosa. Kalau Yesus bisa melakukan dosa, selesai kita, gak ada harapan. Karena ingat, Yesus itu 100% Allah yang menjadi manusia. Seluruh kekudusan Allah itu ada di dalam diri Yesus. Amin. Jadi ketika Yesus itu adalah manusia sempurna, yang murni memiliki kekudusan Allah, karena dia adalah Allah, dan dia berdiri di hadapan Allah mewakili kita. Selama Allah Bapa melihat Yesus sempurna, artinya kita apa saudara? Sempurna.
Bahkan tadi ya, Ibrani 4 ayat 15, Yesus sebagai manusia itu mengerti susahnya menjadi manusia. Oke. Saudara jangan pikir ketika Yesus menjadi manusia itu tidak mengerti susahnya menjadi manusia itu apa. Yesus pernah bertemu dengan orang kusta. Ya. Anak-anak youth masih ingat penyakit kusta pada zaman dulu apa? Najis. Perhatikan baik-baik. Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia mengerti penyakit kusta ini najis. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus, perhatikan baik-baik, memegang penderita kusta itu. Ketika Yesus bertemu dengan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, penyakit pendarahan itu apa? Anak youth? Najis. Tetapi ketika wanita yang mengalami pendarahan itu memegang pucuk jubah Yesus, dia sembuh. Artinya apa? Kalau Yesus, perhatikan baik-baik saudara, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Yesus sebagai imam besar, dia menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang diceritakan di Alkitab. Artinya pada saat ini, apakah Yesus tetap menyatakan kasihnya kepada kita? Halo? Ingat, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak berubah. Kalau dia tidak berubah, sekali dia kudus, selamanya kudus. Kalau dia tidak berubah, sekali dia kudus mewakili kita di hadapan Allah, artinya kita aman. Amin. Saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat keindahan Yesus. Saya tidak tertarik jujur ya, saya tidak tertarik untuk membuat khotbah yang 10 langkah menang melewati badai. 10 langkah hidup di dalam kekudusan, saya tidak tertarik seperti itu. Karena saya percaya saat saudara menyadari Yesus yang sempurna, maka hidupmu berubah dengan sendirinya. Kuncinya satu saudara, cuma satu, siapa? Yesus. Makanya ya, jangan dengarkan pengajaran yang tidak membawa saudara melihat dan mengagumi keindahan Yesus Kristus. Amin. Jangan. Mungkin saya sekalian fatwakan saja, haram. Karena ingat Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Jadi karena Yesus adalah manusia, dia mengerti ketika Yesus, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus harus diperhadapkan dalam apa? Memenuhi kebutuhan 5.000 orang, apakah Yesus bingung? Tidak. Ada 5 roti 2 ikan. Yesus bisa membuat mujizat dari hal yang sedikit itu. Oke, perhatikan. Berarti Yesus bisa membuat kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Kalau Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, artinya saat ini, apakah dia tetap bisa membuat kelimpahan di dalam hidupmu? Amin. Siapa Yesus kita? Imam besar kita. Itu yang ingin saya buktikan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jemaat GBI Keluarga Kudus, setiap hari melihat bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah Allah yang luar biasa, sayang sama kita. Bahkan ini statement yang luar biasa ya saudara ya. Yesus mau menolong kita karena dia mengerti susahnya menjadi manusia. Cuman Yesus aja yang lahir itu tidak steril. Ya. Saya perkatakan bagi saudara, Yesus lahir di tempat yang tidak steril, tidak bersih. Supaya saudara semuanya kelak yang melahirkan bisa melahirkan di tempat yang proper dan sehat. Yesus menderita di kayu salib supaya kita tidak menderita karena dosa. Amin. Itu fungsi Yesus sebagai imam besar. Nah saudara, supremasi Yesus sebagai imam besar yang lain adalah next. Yang pertama, posisi Yesus sebagai imam besar membuat kita berhak datang kepada Allah dengan bebas tanpa ragu-ragu, tidak seperti imam besar di zaman bangsa Israel. Oke. Jadi, zaman bangsa Israel dulu orang kalau mau ke imam besar itu protokolernya rumit. Tetapi karena Yesus adalah imam besar kita berhak, katakan bersama saya, berhak, 2, 3. Berhak apa? Datang. Mungkin saudara berpikir, apa aku kalau berdoa dijawab ya?
Kalau aku berdoa itu dijawab enggak ya? Aku enggak layak datang ke gereja. Aku enggak layak datang untuk menyembah Tuhan. Mungkin aku enggak layak ditolong Tuhan. Mungkin aku enggak layak untuk menerima keselamatan. Oi, pagi hari ini saya bilang, karena Yesus adalah imam besar kita semuanya layak. Amin. Saudara layak diberkati. Saudara layak diberkati bersama-sama Abraham karena Yesus adalah imam besar kita. Tanpa ragu-ragu. Makanya saudara, hal yang paling menyenangkan di dalam hidup ini adalah datang kepada imam besar kita yang mengasihi kita tanpa ragu-ragu. Karena apa? Karena kita yakin bahwa imam besarku tidak menghukum aku tetapi memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan Yesus tidak hanya memenuhi peran imam-imam perjanjian lama dan perantaraan mereka, perhatikan. Tetapi juga Yesus melebihi pekerjaan itu dengan mengawali imamat baru yang lebih baik. Maksudnya apa? Kalau mau dibuat perbandingan, ya, imam besar di dalam perjanjian lama dan Yesus Kristus, imam besar di dalam perjanjian lama ini enggak ada sekukunya Yesus. Yesus lebih sempurna dari imam besar di dalam perjanjian lama. Dan Yesus yang sempurna itu ada di pihak kita. Amin, saudara. Saudara mau tahu apa yang bisa kita nikmati saat Yesus menjadi imam besar kita? Oke, PowerPoint selanjutnya. Nah, ini dia. Ini bahasa apa, Pastor? Ini bahasa Yunani. Ibrani 4 ayat 16, ya. Saya akan bacakan pelan-pelan ya. On proser kometa parisias trono karitos hina labomen eleos heuromen karin boetean eukarion. Apa itu artinya? Coba bahasa Indonesianya dulu yuk, PowerPoint yuk, next yuk. Nah ini, baca bersama-sama ya saudara ya. Ibrani 4 ayat 16, 1, 2, 3. Oke, mundur dulu. Kalau kita melihat kata penuh keberanian, itu memakai bahasa Yunani, paresias. Artinya ya, freedom of speech, confidence without intimidation. Nah ini menarik, kita datang kepada Allah tanpa takut terintimidasi. Kalau imam besar zaman dulu datang kepada Allah itu takut. Karena kekudusan Allah itu membunuh ketidakkekudusan. Oke. Tetapi sekarang imam besar kita mudah untuk dihampiri, amin. Mudah untuk didatangi dan kita tidak terintimidasi. Kapanpun saudara berdoa, disitulah imam besar saudara siap menolong saudara. Karena apa? Datang apa adanya, penuh keberanian, jangan takut. Saudara itu butuh pertolongan Tuhan loh, amin. Ingat, dalam keseharian kita tuh seringkali tuh gak sadar bahwa kita tuh jauh lebih membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi seringkali mau minta tolong aja gengsi atau takut. Karena merasa tidak sempurna, merasa tidak layak. Pagi hari ini saudara, saya beritahu ya, karena Yesus adalah imam besar kita layak untuk mendapatkan pertolongan, kita layak untuk mendapatkan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Bahkan saudara layak untuk berdoa. Imam besar kita mendengarkan doa-doa kita. Oke. Berdoalah untuk keluarga saudara. Saya percaya ketika saudara menerapkan Yesus yang adalah imam besar di dalam keluarga saudara, maka keluarga saudara bahagia dan harmonis. Saya percaya anak-anak youth, anak-anak muda ketika menerapkan Yesus yang adalah imam besarmu, maka masa mudamu akan terselamatkan. Nah ini yang menarik, selain kita datang apa adanya, ada kata yang menarik yaitu boeteian ya. Boeteian itu artinya apa? Itu di dalam bahasa Indonesia pertolongan ya, saudara kalau perhatikan Ibrani 4 ayat 16, pertolongan itu bahasa Yunaninya boeteian. A brand of help especially critical assistance that meets an urgent situation. Pertolongan itu maksudnya Allah menolong kita dengan seperti kondisi yang rumit. Saudara, ilustrasinya adalah seperti IGD ya, instalasi gawat
darurat. Di dalam instalasi gawat darurat, kecepatan dan ketepatan itu adalah hal yang sangat amat dijunjung tinggi. Ya. Dokter-dokter di IGD adalah dokter-dokter yang terlatih untuk menolong dengan cepat, mengambil keputusan medis dengan cepat, supaya apa? Nyawa pasien terselamatkan. Nah, Allah menolong kita dengan cara seperti itu. Artinya Allah tidak lama-lama dalam menolong kita, amin saudara. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Ketika Allah menolong kita ada hal yang harus kita lakukan ya. Saya ingin ilustrasikan sejenak ya. Saudara kalau perhatikan gambar itu, gambar di sini, saya akan ilustrasikan, saya minta Fit, sini Fit. Sini Fit, kamu yang kecil sini, tolongin kakak. Perhatikan, bagaimana Allah menolong kita bisa belajar di sini yuk, sini. Nah, makasih ya Mbak Sari dan Mas Simon ya. Naik lagi satu. Nah sekarang gini Fit, tanganmu pegang siniku. Nah, begini, ini cara Allah menolong kita. Ya. Coba sekarang tanganmu lepas. Oke. Begitu tangannya David lepas, tangan saya masih genggam, David masih tertolong tidak? Masih. Nah, sekarang kamu mundur sana. Oke. Bagaimana Allah menolong kita dan apa yang harus kita lakukan? Sekarang pegang tangan kakak. Kamu berontak lepas, tarik ke sana. Tarik terus. Nah, terus saya nolong. Coba sebisa mungkin lepas dari tangan kakak ya. Usahakan sekuat mungkin. Saya akan tunjukkan bagaimana Allah menolong dan bagaimana semestinya kita merespon. Yuk, ayo Fit, tarik Fit, terus. Nah, tarik terus. Nih, ini cara Allah menolong. Tarik terus. Nah, kan? Sakit, tanganmu sakit. Enggak, tapi harusnya kamu kalau mau lepas bisa enak toh. Nah, gini. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Tuhan tolong saudara, Tuhan tidak pernah lepasin tangannya saudara. Amin. Tetapi kalau saudara ditolong Tuhan, jangan begini-begini. Coba pegang. Kalau gini kan enak, ayo ikat Fit yuk. Nah, enak kan? Tetapi begitu berontak terus. Ini akan membuat lama saudara. Ya, ini akan membuat lama. Yang mengerti katakan amin, makasih ya Fit. Nah, kasih tepuk tangan dulu dong buat David. Apa yang bisa dipelajari dari itu? Dengerin baik-baik. Firman Tuhan mengatakan jika firman datang jangan apa? Keraskan hatimu. Tuhan selalu menolong kita dengan firman. Oke? Tetapi ketika firman itu datang, saudara jangan, alah apa sih? Itu artinya saudara begini-begini. Memberontak. Apakah Tuhan tidak bisa menolong saudara? Tuhan berkuasa menolong saudara dengan cara apapun. Yang setuju katakan amin. Tetapi akan menjadi sangat amat lama prosesnya. Dan menjadi sangat amat menyakitkan buat saudara ketika saudara berontak. Jadi pagi hari ini perhatikan ya. Ketika Tuhan menolong saudara dengan firman, jangan keraskan hati kita ya saudara ya. Ya. Terus aku mesti ngapain Pastor? Untuk aku bisa menikmati pertolongan Tuhan, supaya aku bisa mengerti firman. Yang pertama, kalau misalnya pemimpin rohani mengajak, ayo ulangi lagi. Itu artinya harus apa saudara? Ulangi lagi. Yang kedua, ya, di sini ada yang namanya care group. Care group itu adalah pertolongan bagi saudara untuk saudara mengerti Tuhan yang mengasihi. Oke. Saudara kontak pastoral, silakan kontak pastoral. Ya, ini saudara yang aktif ya, saudara kontak pastoral. Supaya apa? Supaya saudara bisa langsung dibikinin care group. Karena hanya dengan bertekun dengan firmanlah, saudara proses kehidupan saudara itu tidak susah. Yang setuju katakan amin. Jadi pagi hari ini ketika Tuhan tolong, jangan keraskan hati kita ya. Saya pernah ngalamin loh saudara, gak enak rasanya. Serius, Tuhan sudah tolong tetapi saya dan istri saya masih ngeyel. Artinya apa? Habis kita babak belur. Tetapi dari situ saya mengerti bahwa Tuhan tidak pernah lepaskan saya. Tapi selalu kalau saya ngomong sama istri, coba ya nih ya dulu kita sudah ada usaha kerja, kita fokus melayani, mungkin ceritanya beda gitu. Tapi ya sudah, itu sudah terjadi. Maksudnya apa? Jangan berontak kalau firman Tuhan datang, yang sudah katakan amin.
Prosesnya lama dan menyakitkan. Daripada seperti itu mending terima aja. Ya, karena Tuhan itu menolong saudara. Tuhan ingin menolong saudara lebih dari apa yang saudara kira. Oke, saudara pagi hari ini belajar sesuatu, amin? Apa yang bisa kita pelajari? Yuk, kesimpulannya apa? Yang pertama adalah ketaatan Kristus membuat kita berhak menerima perjanjian anugerah. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya supremasi Yesus sebagai imam besar dan perjanjian anugerah? Yang pertama, ketaatan siapa saudara yang membuat saudara bisa menerima berkat? Ketaatan Yesus. Yang kedua, ketaatan Yesus sebagai imam besar membuat kita berhak datang kepada Allah untuk mendapatkan apa? Pertolongan yang ajaib. Tapi pesan saya, kalau Tuhan tolong jangan berontak. Amin. Jangan berontak. Menyakitkan hati saudara, menyakitkan hidup saudara. Udah kalau ditolong ngikut aja. Kalau firman datang terima. Jangan keraskan hati kita. Saya percaya kok saudara adalah jemaat yang lembut-lembut. Jemaat yang kalau firman Tuhan datang, ya aku terima. Jemaat yang kalau ditegur dengan firman, saudara akan Roh Kudus bantu aku untuk aku bisa menerima firman. Nah, saya percaya jemaat GBI Roh Kudus adalah jemaat yang seperti itu. Bukan semoga ya saudara ya, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Yang ketiga, supremasi Yesus menyatakan bahwa segala kuasa di bumi dan di surga telah berada di dalam genggamannya. Saat saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu artinya saudara menaruh doa saudara kepada pribadi yang penuh kuasa. Dan doa saudara terjawab karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Saudara diberkati pagi hari ini? Amin? Saya percaya saudara adalah jemaat-jemaat yang menikmati Yesus yang ajaib. Bahkan di dalam kehidupan praktis saudara, Yesuslah sumber kekuatan saudara untuk saudara hidup di dalam segala kebenaran. Itu semuanya karena Dia yang mengasihi kita. Amin? Yuk katakan bersama saya, Tuhan Yesus baik buat aku. Belum semuanya, Tuhan Yesus baik buat aku. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan Yesus baik buat kamu juga. Oke, pemain musik silakan maju ke depan. Kami bersyukur Bapa, lewat penebusan dan pengorbanan Yesus. Engkau posisikan kami sebagai ranting yang terus setiap saat mengalami aliran-aliran air hidup. Melalui hamba-Mu Yesaya Tuhan berjanji bahwa senantiasa Engkau mengalirkan air. Engkau menjaga siang dan malam sehingga tidak ada jemaat-Mu yang tersesat, yang tertipu oleh tipu daya jahat, tapi terus menjagai dan melindungi jemaat-Mu dengan utuh, lengkap dan sempurna. Sehingga seluruh jemaat akan menikmati kebaikan, kebajikan, kemurahan dan rahmat Tuhan. Dan jemaat-Mu bangkit dalam kuasa Roh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sesungguhnya hidup kami menjadi bukti apa yang Tuhan genapkan lewat janji-janji-Mu. Itu sesuatu yang luar biasa. Angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau baik di dalam rumah, di luar rumah. Diberkati engkau dimanapun kau berada. Dan engkau diangkat Tuhan siap menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus lewat persekutuan Roh yang Kudus, boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihat karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu.
Hitung berkat yang